Apa enggak? Kalau pengen sih pengen, Mbak. Tapi gue nggak tahu gue kuat apa enggak, Mbak. Jadi kayak total 20 menit lah itu lagu. Iya. Bikin lagu 15-nya ya? lirik, cuman surat doang. Abis itu gue coret. Jadi gitu. Itu lagu tercepat yang gue tulis sih. Oke. Dan ini akan menjadi salah satu lagu buat next album ya, buat album terbaru lo nanti. Gitu. Dan gue ngeliat temen gue kayak Gita, Dere gitu, Arash. Menurut gue mereka nulis lagu sangat bold. Raffi Sudirman. Mbak Prita? Pertama kali Raffi itu kan bermusik dari tahun 2015 ya, iya nggak sih? 2015. Ya kan? Nah waktu itu gue notice Raffi itu ada di album kompilasi Di Atas Rata-Rata, yang di dalamnya juga ada Lyodra ya, sebelum era Indonesian Idol. Betul. Gimana sih awalnya Raffi terjun ke dunia musik? Di Atas Rata-Rata ini sebenarnya naungan yang nggak sengaja gue masuk sih, Mbak. Karena dulu gue sempet les di Purwacaraka, terus guru vokal gue bilang, ini ada nih proyek Om Erwin sama Kak Gita. Terus, oh yaudah cobalah. Terus pas dari situ, alhamdulillah keterima. Kok rasanya seru ya di sini gitu. Terus bikin recording, dilatih sama Om Erwin, terus ketemu teman-teman kayak Lyodra gitu. Terus kok hobi yang sebenarnya hobi gue nggak cuma musik, Mbak, dulu main bola. Terus yang kayak berenang, dulu gue suka banget berenang. Terus main musik ini juga cuman gara-gara ikut project ini. Dan kok tiba-tiba jadi serius yang alhamdulillah menang AMI gitu waktu itu pas kecil. Pas di situ gue yang kayak, oh kayaknya ini bukan sekedar hobi gitu. Jadi kayak gue bisa menghasilkan di situ. Jadi kayak gue yang kayak, oh yaudah deh kita seriusin pas titiknya tuh pas menang AMI lagu anak kecil gitu. Di situlah. Berarti itu ya pertama kali Raffi di situ yang kayak serius gitu. Oke. Sebagai songwriter apa sih yang jadi benang merah dalam lagu-lagu lo? Lebih ke dulu gue bikin lagu buat keren-kerenan. Dulu. Iya. Terus sekarang karena nggak tahu ya, gue rasanya kayak musik tuh bukan, menurut gue ya, musik bukan kayak gitu deh kayaknya deh, menurut gue. Nggak apa-apa sih lu bisa keren-kerenan juga, tapi untuk bicara jujur, untuk menyuarakan apa yang perlu disuarakan, kayaknya itu deh. Kayaknya rasa itu deh, bukan not trying to show off siapa sih Raffi Sudirman gitu. Oke, itu udah lewat gitu masa waktu itu. Tapi sekarang kayaknya benang merahnya ya cerita gue sendiri dan kejujuran itu sih, Mbak. Kayak gue rasa apa yang gue rasain di dalam diri gue pasti orang lain juga ngerasain gitu. Jadi apa yang gue pengen suarain semoga orang lain juga mengerti gitu loh. Gitu. Oke. Nah, single terbaru lo nih, Panjang Umur Selalu ya. Itu buat siapa sih? Panjang Umur Selalu. Ini ceritanya lucu nih karena gue belum pernah ngobrolin ini di mana-mana gitu. Panjang Umur Selalu ini sebenarnya gue surat 15 menit yang gue tulis di toilet untuk cewek gue. Cewek gue hari itu ulang tahun. Oh iya, itu bulan apa? Januari. Oh, apa Capricorn-nya? Aquarius. Oh, Aquarius. Yeah. Terus gue tulis 15 menit, itu surat sebenarnya. Terus gue keluar. Ada gitar. Coba gue gonjreng. Terus gue tuh lagi kepikiran lagu Dewi. Iya. Dewinya Alexa. Dewinya Alexa. Terus kayaknya ini menarik deh kalau Raffi bikin kayak ada falset gitu. Terus tiba-tiba gue nemu tulisan kayak kadang rindu, kadang juga kau pun kesal pada diriku. Kok nge-rhyme gitu. Kok tiba-tiba rhyming. Terus gue nyanyi aja kadang rindu, kadang juga kau pun kesal pada diriku. Oh ya udah jadi. Jadi kayak total 20 menit lah itu lagu. Bikin lagu 15-nya lirik, cuman surat doang. Abis itu gue coret. Jadi gitu. Itu lagu tercepat yang gue tulis sih. Dan ini akan menjadi salah satu lagu buat next album ya, buat album terbaru lo nanti. Betul. Ada siapa aja sih yang terlibat dalam proses pembuatan album terbaru lo ini? Wah seru banget nih, karena gue belum pernah rilis album sebelumnya. Gue pernah rilis album ini, EP, tapi gue yang produksi sendiri. Terus waktu itu sempat dibantu sama Mas Anka Diov. Terus yang sekarang gue bener-bener yang kayak disuruh terjun
coba deh lu sama Mas Randy Pandugo, Oke. sama Mas Teddy Aditya, sama Mas Topati. Iya. Bener-bener gue belajar lah gimana cara nulis bahasa Indonesia, karena sebelumnya gue bahasa Inggris. Iya. Dan di situ gue yang kayak, oh ternyata bahasa Indonesia luas. Oke. Dan gue punya rasa, apa ya, pembuktian gimana sih kalau misalnya gue nyanyi lagu bahasa Indonesia apakah bisa gitu loh, orang bisa nerima gitu. Soalnya lagu bahasa Inggris mungkin orang ada yang tahu lagu-lagu gue gara-gara gue nyanyi bahasa Inggris gitu. Iya. Kalau gue nyanyi bahasa Indonesia apakah bisa? Dan tantangan itu yang kayak, oh yaudah kita lanjutin deh tantangan ini gitu. Gue suka banget kayak rasa penasaran yang kayak, oh bukannya pengen ngebuktiin sesuatu tapi lebih ke bisa nggak ya sih gue cerita dengan cerita gue dengan diri gue sendiri ini kayak bisa nggak ya nyampe ke orang gitu. Guanya penasaran gitu. Okay. Bukan untuk membuktiin ke orang-orang yang kayak, oh ini gue bisa nih. Cuman kayak, oh bisa nggak ya. Okay. Dan goal gue tuh ini menurut gue penting untuk generasi gue sih, karena viral itu didengar sama semua orang setiap hari gitu. Terus kemarin gue ngobrol sama Om Mario Kahitna. Iya. Dan dia bilang gini, the most important thing is timeless gitu. Karya lu harus timeless gitu. Dan gue liat Kahitna, oh iya sih timeless sih. Dan dia tetap berkarya walaupun album 1, misalnya album 2, album 3, album 4. Mereka ada karya yang maksudnya gak sepecah cantik atau apa gitu. Tapi goal mereka itu timeless gitu. Dan menurut gue, as long as lu suka sama musik lu dan menurut lu ini bakal timeless di kuping lu sampai lu umur 30, 40, 50, menurut gue itu valid man. Karena viral tuh maksud gue kalau 10 karya lo buat dengan sepenuh hati, ya mungkin aja 10 viral gitu. Yeah. Mungkin aja 10 enggak gitu. Okay. Jadi menurut gue itu bukan sesuatu yang lo cari gitu loh. Ya udah viral menurut gue ntar deh gitu. Jadi timeless yang penting, oh ini timeless nih. Oke. Gue sih gitu sih. Oke. Itu kapan tuh rilisnya, rencananya? Albumnya? Iya. Juli kayaknya deh. Juli ya, periode Juli 2025 ya? Juli 2025. Oke. Nah, kilas balik nih ya, lo kan juga dulu pernah cover lagunya Malik and the Essentials ya, Heaven. Dan versi lo ini buat gue adalah salah satu lagu cover Indonesia terbaik sepanjang Amin. masa. Terima kasih banyak Mbak Prita. Amin. Terima kasih. Gimana sih prosesnya ketika lo bawain ulang lagu itu? Wow. Gue masih belum ini masih kaget lu bilang kayak gitu karena apa ya, gue sangat takut dengan pujian sih Mbak, jujur aja. Gitu. Tapi terima kasih banyak. Tapi karena Malik itu idola gue juga gitu. Okay. Dan nggak, rasanya tuh bukan beban ya, rasanya tuh kayak tanggung jawab untuk membawakan satu lagu legend. Menurut gue Heaven tuh lagu legend yang maksud gue mungkin generasi gue ada yang tahu tapi rata-rata enggak gitu. Heaven ya. Mungkin kalau Untitled dia semua orang, generasi gue tahu gitu. Tapi kalau Heaven kayaknya nggak semuanya tahu gitu. Dan gimana caranya supaya gue punya mimpi pas gue nyanyiin itu, gimana caranya lagu ini dikemas supaya generasi gue tahu juga gitu. Dan alhamdulillah banyak yang DM gue, bang gue tahu lagu Heaven gara-gara lu juga. Dan thanks to Mas Widi, Mas Angga dan Malik and the Essentials, karena mereka mengizinkan gue untuk membawakan setiap live lagu Heaven itu untuk diperkenalkan gitu. Ini selalu gue sebut ini lagu Malik and the Essentials yang saya bawakan. Bukan bukan lagu gue, bukan lagu apa, tapi lagu Malik and the Essentials yang saya bawakan dan lagunya berjudul Heaven gitu. Dan itu sebuah kehormatan banget sih Mbak untuk bisa menyanyikan lagu itu dan bisa bisa kolaborasi sama Mas Dipa Barus juga sih di situ. Iya. Itu aransemennya itu siapa sih ide aransemen untuk lagu itu? Karena itu kan menurut gue tuh agak beda sekali loh dengan lagu originalnya. Kita brainstorming sih Mbak waktu workshop, gue ngirim playlist gitu di Spotify karena Mas Dipa lagi di Bali, terus gue yang kayak, Mas pengen kayak ini Daft Punk, pengen kayak siapa? Calvin Harris yang Funk Wave Bounces. Terus dia juga ngirim Prince, ngirim banyak deh. Terus kita rangkum jadi satu, temu benang merahnya ternyata beatnya gitu, beat Zodiac ya kalau ya gue pengennya gitu sih, maksudnya jangan ngilangin pocket dari bassnya gitu, funknya jangan dihilangin tapi tetap dikemas gitu. Apa sih yang lo pengen orang tahu tentang lo lewat karya-karya lagu lo? Gue pengen rasanya sampai sih Mbak. Gue pengen rasanya
apa ya, yang gua rasain gue pengen orang rasain gitu loh. Karena terlebih dari dulu gue belajar gitar musik klasikal, gue belajar Broadway, nyanyi, belajar jazz gitu. Terus gue yang kayak sebenarnya apa sih rasa gitu loh. Bukan yang kayak teknik bagus gitu, tapi kalau teknik lu bagus, rasa lu pasti bagus gitu loh. Dan aimnya tuh rasanya, dan gue pengen apa yang gue pelajarin dari kecil gitu, gue rangkum dengan, oh sekarang gue kayaknya arahnya kesini deh. Oh supaya rasanya dapet, gue harus begini deh. Gue harus belajar nulis sama Mas Teddy, Mas Randy gitu. Dan semoga apa yang gue rasain juga bisa orang lain rasain gitu sih. Oke. Genre musik apa sih yang masih pengen lo coba explore yang sebelumnya belum pernah lo coba? Gue nggak tahu cara penyebutannya, tapi gue suka banget The Police. Oh, apa sih itu ya? Berarti dia genre apa rock ya? sih. Sebenarnya dia rock, tapi dia ada reggae-nya, ada rock, ada popnya. Iya, eksperimental rock enggak juga, bukan. Alternatif apa ya? Alternatif enggak juga. Ya sih, ya rock sih. Rock ya? Sih sebenarnya. Iya, tapi dia ekspor banyak banget juga sih. Itu dia. Jadi dia kayak popnya masuk, rocknya ada. Masuk, ya. Kadang-kadang dia bisa twist ke reggae. Iya. Versatile banget. Okay. Gue suka banget tuh Police. Berarti emang lu pengen coba itu ya? Gue pengen banget sih. Berarti buat next single setelah album? Kayaknya gak bakal di Raffi Sudirman deh gue. Jadi bikin project sendiri kan? Iya, kayaknya bakal gitu deh. Karena Raffi Sudirman ya gini Raffi Sudirman gitu. Oke. Apa yang paling berubah dari seorang Raffi Sudirman dari awal karir sampai sekarang? Berubah ya? Apa Dit yang paling berubah dari gue, Dit? Mungkin gue sendiri gak bisa apa ya? Kalau dulu kan keren-kerenan lu bilang. Iya mungkin itu sih satu, keren-kerenan sekarang mau jujur-jujuran. Botaknya tetap sama sih, Mbak. Iya sama. Oh ini lucu nih, gue botak gara-gara gak sengaja. Di EP gue yang pertama, yang That Somebody, Good Night gitu-gitu, gue tuh di SMA tuh lagi satu angkatan gue yang teman-teman gue tuh botak, Mbak. Jadi sebenarnya gue berambut tuh. Terus pas lagi photoshoot EP pertama gue, gue lagi botak. Terus pas gue masuk Warner, kenapa lo gak kayak gini aja? Oh yaudah deh, gue botak aja sampai sekarang. Berarti itu ya? Ya itu mungkin, itu nggak berbeda sih. Tapi ya. Tapi kalau dari musik, apa yang berubah nggak sih dari situ sampai sekarang? Dulu gue R&B banget sih kayak. Iya sih memang, sekarang dulu kayak lebih pop ya? Lebih pop sekarang. Karena apa ya, mungkin selera gue juga shifting juga sih. Nggak bisa dipungkirin nanti, mungkin 10 tahun lagi gue bakal dangdut gitu. Kan sekarang hibdut kan. Iya sekarang hibdut. Terus sekarang siapa yang lagi didengerin? Kalau tadi kan Police udah. Nike lah. Thanksy. Bagus. Iya. Enggak, menurut gue ya. Iya. Gak tau sih. Berarti Garamadu ya yang sekarang lagi dengerin. Wah, catchy banget sih, Mbak. Lokalnya. Apakah kemungkinan lu juga akan membuat hibdut atau koplo semi-semi? Belum tahu, tapi kayak mendekati ini enggak sih. Hanya untuk didengerin ya. Dengerin. Kalau referensi luarnya apa sih yang lu dengerin dari dulu sampai sekarang ya? Bruno Mars. Pasti ada perubahan. Bruno Mars. Terus dari apa dulu lagi? Sampai sekarang Bruno Mars. Terus Taylor Swift. Oh iya, kamu Swifties? Pop abis. Apa yang lu suka dari Taylor Swift? Apakah musiknya atau persona dia atau liriknya? Menurutku orangnya sih. Oh, kenapa tuh? Bukan kayak fisik ya, kayak orang sebagai in general gitu. Gak tau, gue ngeliat kayak dia tuh bikin musik tuh kayak ada karena tragedi kehidupannya. Kayak lu lihat nonton film terus ada satu karakter yang wah ini main karakter banget nih. Itu Taylor Swift menurut gue di dunia ini. Di dunia ini Taylor Swift itu main karakter menurut gue. Iya. Berarti ini ya. Gue suka aja. Maksudnya cewek gue juga dengerin Taylor Swift terus gue kayak oh ternyata ada cerita tentang ini. Ada dia bikin lagu gara-gara ini, gara-gara dia punya situationship gitu-gitu. Iya. Oh dia menarik banget gitu, kayak karakter gitu loh. Karakternya kuat banget, kental banget. Nah, adik lo Rara ya, sekarang juga kan adalah salah satu finalis Indonesian Idol ya. Kalau waktu bisa diulang, pengen nggak sih lo masuk ajang Indonesian Idol juga? Gue pribadi sih, gue nggak tahu gue kuat apa enggak. Kalau pengen sih pengen, Mbak. Tapi gue nggak tahu gue kuat apa enggak, Mbak. Secara mental. Pressure di situ, dalam situ ya. Ya, kalau Rara tuh dari dulu emang lomba. Jadi dia masuk sana seneng banget. Bener-bener yang kayak wah bang gini dicerita gini. Oh ini kan dari dulu lu begitu ya udahlah. Apa sih suka dukanya
lu punya saudara yang juga penyanyi? Sukanya we share the same things, bisa kasih input. Kalau gue kelebihan atau bang kayak lebay deh gini. Kadang dia ngerem. Kalau gue nggak ada spirit samsek, dia nunjukin dengan karya dia. Jadi bukan dia ngomong. Kayak dia tiba-tiba kayak, wah tiba-tiba udah di sini. Tanpa dia ngasih tahu, tiba-tiba di Instagram udah ketemu ini, bikin lagu ini gitu. Oke juga loh. Gitu. Dukanya sih nggak ada sih. Lebih ke apa ya? Oh kalau dia cerita-cerita, ya ada ups and downs pasti kan. Ya kalau dia cerita gitu, paling gue juga, maksudnya gue juga ikut bersimpati lah gitu-gitu. Dan ya gue trying to help her juga gitu. Apa sih pelajaran yang lo sama Rara bisa pelajari satu sama lain sebagai saudara yang juga terjun ke dunia musik? Apa ya? Kalau yang berhubungan sama netizen? Kalau yang berhubungan sama netizen, Rara sih lebih kebanyakan sih Rara sih, Mbak. Kayak dia dealing with netizen very wisely menurut gue, karena nggak tahu juga ya, mungkin dia lumayan ngeliat gue zaman dulu juga gitu, dan gue juga apa ya, lumayan apa, sering berinteraksi juga dengan netizen. Dan ya so far sih nggak ada issue sih Mbak, dan hopefully bisa untuk kalau misalnya ke depan ada issue, hopefully kita bisa jalanin bareng-bareng gitu sih Mbak. Oke. Lu pernah gak sih ngerasain sebuah kesedihan atau kekosongan terbesar lah yang pernah lo alamin? Dan gimana sih cara lo menyembuhkan itu? Iya. Kekosongan terbesar gue adalah, gue mau jadi apa sih 10 tahun lagi. Itu kapan tuh? Sekarang. Oh sekarang? Sekarang. Okay. Makanya album gue judulnya Hari Ini, Esok, dan Selamanya. Oke. Karena gue tuh hari ini kayak gini, esok gue nggak tahu, selamanya gue pengennya apa ya, hal-hal baik tuh selamanya gitu loh. Jadi gue tuh hidup apa, album ini tentang sebenarnya keraguan gue sih di hidup ini gitu. Tentang negara gue bahas juga. Gue nggak pernah bahas apapun tentang negara ini di sosmed. Karena dan gue mau bersuara dengan karya gitu. Oke. Dan di album ini gue bahas tentang negara, bahas tentang keraguan gue besok, bahas tentang cinta, bahas tentang adik dan keluarga gitu. Banyak yang gue bahas gitu Mbak. Jadi cara lo untuk menyembuhkan kesedihan dan kekosongan itu adalah? Kalau gue sekarang kayak bikin karya deh Mbak. Jadi lepas gitu loh. Rasanya kayak jadi cerita gitu yang, walaupun gue udah cerita gitu ke misalnya cewek gue, tapi kayak untuk sekarang kayaknya jadi lepasnya tuh kalau nanti dirilis. Wow, rasanya gini ya ternyata. Gue belum pernah setelanjang itu menulis lagu gitu. Dan gue ngeliat temen gue kayak Gita, Dere gitu, Arash. Menurut gue mereka nulis lagu sangat bold, gue lagi ngerasa gue nangis di kamar, tapi gue nggak, kalau gue ya waktu itu gue nggak mau nulis gue nangis di kamar. Gue masih yang kayak apa sih gitu gengsi loh. Gengsi gitu. Sedangkan gue liat Arash apa, dia bikin lagu kayak gitu terus kayak dirilis, wow, menurut gue wow. Dia bilang kayak dia ngerasain kayak gini-gini, wow. Tapi itu cara dia untuk heal. Mungkin gitu. Ternyata gitu rasanya. Oh ya udah, gue tulis deh. Dan mungkin rasanya kosongnya mungkin hilang kalau gue udah rilis, semua orang udah tahu juga gitu. Tapi saat lo menulis lagu-lagu lo ini yang akan nanti lo kemas dalam sebuah album ini, lo banyak pertimbangan gak sih? Wah ini lagu udah jadi, ini bagus, gue rilis gak ya? Rilis. Apa yang membuat lo yakin bahwa ini adalah deretan lagu-lagu yang harus gue rilis? Jujur apa enggak? Itu dia. Kalau nggak jujur nggak gue mau rilis. Tapi ada yang? Ada yang sebenarnya gue buat terus yang kayak nggak deh. Jangan masuk di album ini deh. Ada berapa lagu yang kayak gitu? Oh banyak Mbak, jadi ini album kumpulan lagu dari 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Jadi banyak, ini disortir, sudah disortir, 13 lagu. 13 lagu ya? Oke, nah sekarang mana yang menurut lo lebih penting? Apa tuh? Didengar banyak orang atau didengar oleh orang yang tepat? Didengar oleh orang yang tepat. Menurut gue, aim gue ya tentu semua orang pengen masif gitu. Kalau nggak tahu sih, tapi kalau gue, menurut gue salah satu KPI keberhasilan musik gue, kalau musik gue didengar banyak orang, benar. Tapi kalau dipilih didengar banyak orang apa orang yang tepat, rasanya hatinya terus penuh kalau sama orang yang tepat gitu loh. Kalau misalnya banyak tapi abis itu mereka lewat gitu,
satu gitu banyak gitu. Habis itu lagu kedua udah gitu. Menurut gue rasanya kayak hah gitu. Kalau satu tapi orangnya tepat ya segitu, dua orangnya tepat ya segitu gitu. Menurut gue oh ini lebih apa ya, lebih rasanya lebih hatinya tuh penuh gitu loh, tenang gitu loh rasanya. Nggak tahu sih gue, tapi ya Amy pasti orang banyak gitu, tapi rasanya tepat banget kalau disuruh pilih orang banyak apa orang yang tepat. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.